Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan pola 3P ya. Mengenai pola 3P ini sering saya singgung dalam video-video saya yang lalu. Cuman mungkin di video-video itu kurang begitu jelas dan kurang begitu lengkap. Apa sih yang dimaksud dengan 3P itu yang sebenarnya Saya mulai saja dengan pengantarnya dulu ya. Jadi ada orang yang berpikir bahwa jika menerapkan pola 3P maka asam lambungnya akan sembuh. Itu anggapan banyak orang gitu ya. Jadi mereka beranggapan bahwa kalau bisa mengatur pola makan maka sakit asam lambungnya otomatis sembuh. Jadi tidak perlu dia minum obat apapun lagi ya. Perlu saya ingatkan di sini bahwa seseorang yang kena sakit asam lambung atau MAH itu tidak bisa diobati begitu saja gitu ya dengan penerapan pola 3P. Karena pola 3P itu pada hakikatnya semata-mata hanya syarat untuk menjadi sehat. Tidak mudah diserang penyakit asam lambung ya. Bagi yang sedang menderita sakit asam lambung, penerapan pola 3P itu sangat baik sekali gitu ya, karena bisa untuk mempercepat penyembuhannya. Jadi itu saja sebetulnya hakikatnya penerapan pola 3P itu. Jadi itu bukan obat tapi hanya sebagai alat agar mempercepat kesembuhan gitu. Jadi sekali lagi perlu saya tegaskan di sini bahwa pola 3P itu bukan obat. Kalau obat itu obat suplemen herbal yang memang betul-betul obat untuk menyembuhkan sakit MAH kronis dan asam lambung akut tanpa pantangan. Nah itu yang betul-betul obat gitu ya. Jadi kita menerapkan pola 3P itu dengan catatan bahwa kita tetap minum obat gitu ya, minum obat asam lambung gitu ya, terutama yang suplemen herbal gitu ya, supaya penyembuhan itu menjadi lebih cepat lagi gitu ya, karena dengan adanya obat kemudian ditambah dengan menjalankan 3P maka itu akan klop gitu ya, klop supaya kita menjadi cepat sembuhnya dan akan sehat dari sakit MAH dan asam lambung dan tidak kambuh lagi untuk selamanya. Itu yang mengenai pengantar apa yang dimaksud dengan pola 3P pola 3P itu agar lebih jelas gitu ya, supaya jangan dibalik bahwa seolah-olah pola 3P adalah obat, padahal sebetulnya dia bukan obat ya. Pola 3P itu hanya untuk membantu penyembuhan. Demikian ya. Jadi untuk lebih jelasnya di sini akan saya sampaikan apa yang dimaksud dengan 3P ya. Pola 3P itu apa gitu ya. Yang pertama itu adalah pola makan. Atau di sini titik A-nya titik A adalah pola makan. Pertama itu hindari makanan pantangan ya.
Kedua, utamakan makanan alami, sayur atau buah. Yang ketiga, makan sering tapi dalam porsi yang kecil. Yang keempat, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Yang kelima, hindari bumbu masak yang menyengat atau micin. Yang keenam, hindari junk food ya, dan obat warung. Yang ketujuh, banyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. Yang ke-8, jika ada makanan yang tidak cocok, itu dihentikan ya, jangan diteruskan ya. Kemudian yang ke-9, konsumsi multivitamin dan daya tahan tubuh ya. Obat-obat yang mengandung unsur untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian yang B ya, yang B itu mengenai pola pikir. Pola pikir yang pertama, jangan stres, kelola pikiran yang baik gitu ya. Kedua, berpikir positif selalu. Jadi kita selalu harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Kemudian ketiga, jangan banyak merasa-rasa ya. Merasa-rasa, menebak-nebak tuh jangan gitu ya. 4, jangan panik saat kita kambuh ya. Kelima, semua gejala aneh adalah wajar ya, jadi jangan takut. Saat anxiety, takut muncul harus dilawan. Ketujuh, jangan diikuti perasaan sedih, gelisah dan lain-lain ya. Itu tidak boleh. Kemudian ke-8, banyak berinteraksi dengan masyarakat ya, banyak silaturahmi maksudnya. Ke-9, banyak beribadah, perkuat iman. Ke-10, hentikan searching penyakit di Google ya. Ke-11, keluar sementara dari grup Get dan Anxiety ya, jadi grup di WA maupun grup di Facebook ya. Kemudian yang ke-12, jangan percaya tukang obat ya, jangan langsung percaya ada begitu aja tukang obat gitu ya. Kemudian 13 ya, banyak nonton video lucu-lucu. Ke-14, tenangkan pikiran dengan latihan meditasi. Ke-16, belajar berpikir seperti orang normal ya. Itu yang mengenai B ya, yang pola pikir. Kemudian yang ke-C ya, itu mengenai pola hidup ya. Pola hidup itu pertama, tidur malam minimal 8 jam ya. Kedua, tidur nyender bantal ditinggikan ya. Jadi tidur nyender bantal ditinggikan. Kemudian ketiga, olahraga tiap hari, keluar keringat ya, maksudnya berkeringat. Keempat, latihan pernapasan diafragma ya, 2 jam ya minimal sehari ya, sekali gitu ya. Kemudian beraktivitas biasa tapi jangan yang berat-berat gitu ya. Kemudian ke-6, jangan sampai kena dingin gitu ya, jadi kita harus pakai jaket ya, kalau pakai jaket. Ke-7, pakai jas hujan saat berpergian ya. Jadi kalau kita musim hujan misalnya, kita harus pakai jas hujan waktu kita berpergian. Jadi jaga kondisi badan kita tetap panas gitu maksudnya ya. Ke-8, tidur pakai selimut ya.
Jadi tidur pakai selimut tebal ya agar suhu kita tetap hangat gitu ya. Kemudian ke-9, rutin dipijat agar aliran darah kita menjadi lancar ya. Itu yang mengenai pola hidup. Jadi sudah saya uraikan ya apa yang dimaksud dengan pola 3P. Yang A mengenai pola makan, B mengenai pola pikir, dan C mengenai pola hidup. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan tambahan wawasan ya, serta pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.